Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Ada Nadia Cahyadi. Siapa lagi ada lagi? Sudah. Alhamdulillah sehat. Apa semua ya? Sehat. Untuk hari ini kita mempelajari strategi dakwah Baik. di Indonesia, yang mana kita sudah mempelajari situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Kita mempelajari jalur masuknya Islam ke Indonesia. Masih ada yang ingat kemarin, yaitu apa yang kita tahu tentang teori Arab? Tradisi bersih. Ya, buktinya dengan adanya tradisi Bersih. lagi. Arsitektur Islam. Maaf, sudah ya. Sudah dong. Yang dilakukan oleh para dai di Indonesia menurut Ukat Chandra yang terbagi menjadi berapa? Tahu? Ada 6. Satu, ada strategi perdagangan. Oke. 2, ada strategi perkawinan. 3, ada strategi apa lagi? Ada strategi apa lagi? Pendidikan. Ada apa lagi? Sudah siap ya? Sudah tahu deh? Insyaallah siap. Coba kita mempelajari tentang perdagangan dulu. Oke. Nah, untuk perdagangan ini kita mempelajari bagaimana dakwah yang efektif yang disampaikan oleh para wali songo, yaitu dengan adanya perdagangan internasional dari baratnya itu Arab, dan masuk ke utara, yaitu negara Tiongkok. Ternyata pedagang-pedagang sebelum Indonesia dimasuki Islam dari daerah barat sudah beragama Islam. Maka beliau ini setelah sampai di Indonesia, beliau ini satu, mendakwahkan Islam dengan cara berdagang. Bagaimana cara berdagang secara Islam? Mungkin ada satu syaratnya, saling menguntungkan. Ada barang yang bisa yang dijual, gitu, barang milik sendiri. Itu yang akhirnya masyarakat Indonesia yang belum mengenal perdagangan secara Islam tertarik dengan sistem perdagangan secara Islam. Yang kedua, tidak hanya tertarik caranya, tapi mungkin para pedagang itu sudah beragama Islam dan beliau memang punya misi dakwah. Bagaimana beliau ini sehari-harinya setelah berdagang melaksanakan ibadah secara Islam. Disitulah para pedagang yang non-Islam melihat dengan matanya sendiri, melihat bagaimana caranya, tindak tanduknya, itu yang menjadikan para tengkulak. Ngerti para tengkulak enggak, anak-anak? Tengkulak itu adalah orang-orang yang beli. Nah, itu sebenarnya tengkulak. Oke? Nah, nek pedagang kuwi sing jual. Nah, para tengkulak itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Contohnya ada dari kerajaan, keluarga kerajaan. Nah, sekarang namanya adalah konglomerat. Ibaratnya orang-orang yang berpengaruh, yang kaya raya, dekat dengan kekuasaan, gitu, berdagang di pelabuhan. Orang-orang tersebut tengkulak itu adalah ketika pulang kembali ke masyarakat yang dituju, misalkan yang Tuban kembali ke Tuban, yang Demak kembali ke Demak, bisa melaksanakan apa yang pernah dilakukan oleh orang Arab, alias beliau bisa
bisa rela masuk Islam dan mendakwahkan Islam kepada masyarakat di lingkungannya. Itu yang dikatakan bahwa perdagangan dianggap efektif. Paham nggih? Tolong untuk dibaca 10 menit, nanti bisa bagaimana pemahaman kamu semua ini tentang perdagangan, pernikahan. Seneng ya nek ngomongin pernikahan ya. Nanti semua mau nikah kan? Pendidikan, semua pengen melanjutkan pendidikan? Kesenian, siapa yang nggak suka dengan kesenian? Semua senang dengan kesenian, gitu. Juga tasawuf, di mana kita hidup dengan kesederhanaan. Mulai sekarang coba dibaca sebentar 10 menit, mungkin kalian semua paham, nanti bisa disampaikan kepada temannya yang belum paham. Mana yang sudah paham? Mana sudah paham semua? Sudah ya? Sudah memahami apa yang kalian baca, gitu. Mungkin ada yang bisa maju salah satu untuk mempresentasikan mana yang dipahami. Saya, Ada? Bu. Oh ya, moga Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan satu faktor mengenai persebaran dakwah Islam di Indonesia di bidang kesenian. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kesenian-kesenian pada zaman dahulu yang diterapkan oleh sunan-sunan untuk memikat hati para pengikutnya. Contohnya saja seperti pagelaran wayang. Biasanya dengan pagelaran wayang dimasukkan seni-seni ataupun ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Jadi setiap orang yang melihat penasaran, ini apa sih, kebudayaan apa sih? Dan maka dari itu setiap orang yang penasaran pasti akan menggali lebih jauh mengenai tradisi itu, dan akhirnya satu persatu dan berbondong-bondong memasuki Islam. Mungkin cukup sekian saja mengenai kesenian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tadi kalian semua sudah mempresentasikan dakwah Islam di Indonesia yang ada berapa macam tadi? Tadi sudah dipresentasikan. Yang terakhir adalah presentasi dari Mas ya, tentang kesenian. Mungkin ada yang mau tanya? Salah satu ada yang mau tanya? Monggo ke 6-6-nya tadi ada yang belum paham? Coba. Ada yang mau tanya? Jadi kan dicontohkan pada faktor kesenian itu wayang. Terus kalau yang selain wayang itu di bidang kesenian apakah ada lagi? Oh iya. Jadi di bidang kesenian ini bukan hanya wayang. Itu memang terjadi di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Bintoro, Kerajaan Bintoro. Ya, yang mana diawali dulu adalah Sunan Magdum Ibrahim. Sunan mana ya? Sunan Magdum Ibrahim. Sunan Bonang. Sebelum ada pertunjukan wayang, ternyata sudah ada iringan gamelan terlebih dahulu oleh Sunan Bonang. Gurunya Sunan Kalijaga. Beliau ahli dalam permusikan. Maka beliau akhirnya bisa menciptakan seni yang ditutuk-tutuk itu, dudung suaranya bagus, ya, yang dikenal dengan apa istilahnya? Musik Bonang. Karena itu adalah ciptaan dari Sunan Bonang. Beliau juga ahli dalam cerita-cerita pewayangan yang beliau ganti dengan nama-nama 10 malaikat. Maka itulah yang diikuti oleh santrinya Raden Sanggit. Beliau ini ahli dalam pewayangan yang digemari oleh masyarakat di sekitar Kerajaan Bintoro. Maka ada pertunjukan wayang. Yang ditanyakan Mas siapa tadi bagus? Akid. Ya. Apakah ada yang lain Bu kesenian? Banyak sekali. Ternyata orang Indonesia itu tidak hanya senang wayang, drama-drama yang berkaitan dengan Mahabharata, Ramayana, ya. Tapi ada seni
suara. Seni suaranya mana? Yaitu dicontohkan oleh Sunan Giri ketika beliau ini melakukan dakwah dengan metode pendidikannya, memberikan kepada santri-santrinya lagu-lagu yang disukai masyarakat khususnya di Jawa Timur waktu itu ya, yaitu lagu apa semua ya kira-kira yang diciptakan oleh Sunan Giri? Ada Gundul-gundul pacul yang nanti terus diikuti oleh Sunan Kalijogo. Ada permainan juga, jaranan. Tidak hanya itu, ada lagi yang suka dinyanyikan atau disampaikan dalam dakwanya Habib Syekh. Ada ilir-ilir, ada kembang turing, gitu Cak. Itu semua adalah hasil karya para dakwah Wali Songo, yang mana disesuaikan dengan keadaan yang ada di masyarakat Indonesia. Paham ya Mas ya? Ya, yang lain ada lagi enggak? Cukup? Yaitu diawali dari awal situasi dan kondisi masyarakat Islam sebelum masyarakat Indonesia sebelum Islam. Juga nanti jalur masuknya Islam ke Indonesia kita pelajari, dan yang terakhir tadi adalah strategi jampas. Gitu ya? Maka kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.